Assalamualaikum. Salam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya udah, silakan dipimpin doanya. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Ibu. Novita, Hadir. Amalia, Gak ada, Bu, izin. oh, kemana dia? Ngasih surat. Gak tahu Oh, izin kemana. ya. Supriyadi, Supriyadi sakit, Bu. Atpi, Hati sakit. oh sakit ya, aku nggak kirim surat. Iya, Bu. Dia bilang lewat WA, Bu. Oh gitu, yaudah. Nah udah ya, jadi yang hadir cuma beberapa orang. Sekarang kita mulai belajar ya. Baik, Bu. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar tentang apa? Gak tahu, Bu. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang cerpen. Cerpen itu apa? Cerita pendek. Nah iya, cerpen itu cerita pendek. Cerpen itu biasanya mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus ya. Biasanya cerpen itu ini bersifat fiksi ya atau imajinatif. Terus cerpen itu biasanya ada juga yang diangkat dari kehidupan sehari-hari, cuma karakternya itu di ini pakai nama samaran biasanya ya. Terus dalam cerpen itu terdapat unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu apa aja coba? Unsur-unsur cerpen. Ya. Nggak tahu, Bu, taunya cuma latar aja. Oh iya, tuh. Latar itu termasuk salah satu ini ya, unsur-unsur cerpen. Nah, jadi unsur-unsur cerpen itu ada tema, latar. Latar itu ada latar waktu, latar tempat. Terus apa lagi coba? Ada yang tahu? Latar, tema, sama apa ya? Sudut pandang. Ya, latar, tema, sudut pandang. Terus apa lagi? Jadi di cerpen itu biasanya ada orang-orangnya itu namanya apa? Karakter. Apa? Nah, ya itu karakter ya. Jadi salah satunya unsur cerpen itu karakter. Terus unsur cerpen yang lain ada alur, ada tema, amanat ya. Nah, terus apa itu yang dimaksud dengan tema? Tema. Nggak tahu, Bu. Nah, jadi tema itu adalah ide dasar dari cerita. Jadi sebelum kita membuat cerpen, kita itu harus punya tema nih, harus menentukan tema dulu. Misalnya temanya itu tentang persahabatan atau apa gitu ya. Yang selanjutnya itu ada karakter ya atau tokoh di cerpen. Karakter itu apa coba? Karakter. Tidak tahu, Bu. Nah, karakter itu orang yang berperan di dalam cerita itu, di dalam cerita pendek itu ya. Terus ada alur. Alur itu jalan cerita. Jadi, alur di cerpen itu ada alur maju dan alur mundur. Nah, kalau alur maju biasanya menceritakan masa kini. Terus kalau alur mundur biasanya menceritakan masa lampau. Seperti kerajaan-kerajaan itu nggak, Bu? Ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada latar ya. Latar itu setting pada cerita pendek. Terus yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu ciri khas dari cerpen ya. Jadi pengarang itu menetapkan sudut pandang. Jadi sudut pandang itu merupakan sesuatu yang khas yang dibuat oleh pengarang. Terus yang terakhir ada amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan di cerita itu. Misalnya kan suka ada amanat dari cerpen tersebut apa gitu ya. Nah, setelah kita tahu apa itu unsur-unsur cerpen, silakan kalian baca cerpen tentang pohon keramat di halaman 53 ya.
Baik, Bu. Nanti kalian cari unsur-unsurnya itu apa aja yang ada di cerpen pohon keramat itu. Baik, Bu. Silakan ya dibaca dulu. Ya, Bu. Nah, dari unsur-unsur tadi udah paham belum tentang apa aja yang mau dicari di cerpen itu? Coba. Dari latarnya mungkin, Bu. Latar, sudut pandang, karakter, alurnya, tema, sama maknanya mungkin, Bu. Iya. Coba apa aja latar di cerpen pohon keramat itu? Yang ada di paragraf 1, latar tempatnya yaitu gunung besar, Bu. Nah, iya. Terus itu kan latar tempatnya gunung besar. Nah, buktinya itu ada di paragraf 1. Iya, Bu. Paragraf 1 itu di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung. Barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Nah, Gunung Beser itu merupakan latar tempat. Yang terus apalagi coba latarnya? Ada ini latar waktu, yaitu pada saat pendudukan Belanda. Ada pada paragraf 3, Bu. Nah, iya di paragraf 3. Jadi saat pendudukan Belanda berarti ini masa lampau ya. Ya, Bu. Di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Terus apalagi unsur-unsurnya yang ada di Iya, Bu, di paragraf 3 juga terdapat sudut pandang tokoh utama pada cerpen, yaitu saya, di paragraf 3, Bu. Nah, iya, di sini ada ya tuh sama kayak tadi. Ya, Bu. Saat penduduk Belanda di kampung saya, nah di situ ada kata saya, itu sudut pandang orang pertama itu tokoh utamanya ya. Mm-mm. Terus apalagi? Sebentar, Bu. Ya. Karakter pada cerpen ini terdapat 3 karakter, ya, Bu. Ya. Yaitu saya, Mbah Jaya Sakti, kakek, dan Kang Hasim. Nah, iya, jadi itu merupakan karakter-karakter di cerpen pohon keramat. Terus alurnya apa alurnya? Kalau dilihat dari ceritanya, alurnya itu maju mundur, Bu. Kenapa alurnya maju mundur? Karena menceritakan masa kini dan masa lalu. Nah, iya nih. Di paragraf 3 juga udah kelihatan ya alurnya. Jadi di sini tuh dia cerita tentang saat pendudukan Belanda. Nah, saat pendudukan Belanda itu merupakan alur mundur. Terus dia menceritakan saya dan penduduk kampung itu berarti menceritakan ini ya masa kini. Ya, Bu. Nah, terus dari unsur-unsur yang ada di cerpen pohon keramat itu berarti kalian udah paham ya? Paham, Bu, sedikit-sedikit. Paling nanti baca lagi, Bu. Ya, terus kalau gitu ibu kasih tugas ya buat minggu depan. Tugasnya itu tentang ini ya, aspek kebahasaan sama struktur cerpen. Struktur cerpen itu apa aja coba? Judul. Nah, struktur cerpen itu ada orientasi. Oh, salah ya, Bu. Itu Maaf, Bu. ya, terus Tidak tahu, Bu. ya ada komplikasi rangkaian peristiwa sama resolusi gitu. Nah, nanti kalian baca lagi cerpen pohon keramat ini, terus cari strukturnya, struktur cerpennya. Terus nah, orientasinya itu dari paragraf berapa sampai paragraf berapa. Terus rangkaian peristiwanya itu dari paragraf berapa aja. Terus apa lagi? Oh iya, masalahnya, konfliknya. Nah, di situ konfliknya itu di paragraf berapa? Nah, terus yang terakhir itu resolusi ya. Resolusi itu pemecahan masalah. Nah, itu yang terakhir. Nah, kalau gitu jangan lupa ya tugasnya dikerjain. Baik, Bu.
Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.